Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Afdal Rizal. Kali ini kita melanjutkan pembahasan yang sebelumnya ya, tentang solusi sistem persamaan linier pada mata kuliah metode numerik. Dalam hal ini kita akan membahas metode dekomposisi LU. Kemudian kita akan mencari determinan, kemudian ada metode lelaran Jacobi, dan yang terakhir ada metode lelaran Gauss-Seidel. Untuk yang pertama, kita mulai dengan metode dekomposisi LU. Ya, nah jika matriks A non singular, ya artinya di sini sebentar, non singular, ya, yang artinya adalah determinan dari matriks A ini tidak sama dengan 0 ya, maka matriks tersebut bisa kita faktorkan atau kita komposisikan menjadi matriks segitiga bawah ya, atau kita misalkan dengan L atau namanya adalah lower, dan matriks segitiga atas yang mana kita misalkan dengan U atau upper begitu. Nah, inilah bentuk persamaan matriksnya ya, begitu. Yang ini kita umum ya, kita perumum ya dengan ukuran matriksnya n kali n begitu ya. Nah, sehingga matriks L-nya pun juga n kali n, dan matriks U-nya pun juga n kali n begitu. Ya, dimana kita tahu ya, ciri-ciri dari matriks lower ya atau segitiga bawah adalah pada segitiga, bukan segitiga, tapi diagonal utamanya itu bernilai 1 ya, sedangkan pada entry nilainya di bagian atas segitiga, bukan segitiga, diagonal utamanya itu adalah 0 begitu ya. Jadi di atas diagonal utamanya itu adalah bernilai 0 begitu. Bagaimana dengan segitiga atas ya atau upper begitu ya. Jadi di bagian bawah diagonal utamanya itu bernilai 0 ya. Nah, itu aja ciri-cirinya. Ya, begitu. Contohnya ya, kita misalkan ada matriks 3 kali 3 ya, kita lakukan pemfaktoran ya. Ini adalah si A gitu, ini L-nya ya, jadi bagian atasnya itu bernilai 0 begitu, dan untuk uppernya ya itu bagian bawahnya malah bernilai 0 begitu ya. Nah, kemudian metode ini bisa kita namakan dengan pemfaktoran segitiga atau triangular factorization ya. Kemudian kita lakukan penyelesaian pada sistem ya, sistem persamaan linear dalam bentuk matriks AX sama dengan B dengan metode dekomposisi LU ya, dimana kita tahu tadi A-nya itu sama dengan LU, kemudian A-nya ya, A-nya yang di sini kita ganti menjadi LU ya, dikali X sama dengan B, kemudian kita misalkan ya, si UX-nya ini adalah Y begitu ya. Jadi kita misalkan UX-nya itu sama dengan Y, bisa kita ganti jadinya LY sama dengan B begitu. Ya. Lanjut. Untuk memperoleh nilai Y1, Y2 sampai Yn ya, atau pada matriks kolom yang Y begitu ya, dapat kita gunakan kita cari dengan menggunakan teknik penyulihan mundur. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, jadi nanti L-nya nanti sudah diketahui begitu, B-nya ya untuk matriks kolom si B nanti diketahui, yang belum ada nilainya itu adalah si Y-nya ya, sehingga kita gunakan atau kita cari dengan menggunakan teknik penyulihan mundur. Ya, kemudian setelah diperoleh nilai Y tersebut, maka kita bisa memperoleh solusi SPL yaitu X1, X2 sampai Xn
juga menggunakan teknik penyulihan mundur. Nah, jadi seperti ini Y-nya, ini yang sudah kita cari ya, baru kita perolehlah nilai si X-nya nanti gitu. Nah, jadi langkah-langkah untuk menghitung solusi SPL ya dengan metode dekomposisi LU adalah yang pertama, bentuklah matriks L dan U dari A. Begitu ya. Kemudian pecahkan LY sama dengan B. Ya, kemudian kita hitung Y dengan teknik penyulihan mundur. Begitu juga untuk UX sama dengan Y, sehingga kita peroleh nilai X-nya dengan menggunakan teknik penyulihan mundur. Nah, untuk yang pertama ya, itu kita harus cari tahu dulu bagaimana cara mencari matriks L dan matriks U, yaitu dengan menggunakan pemfaktoran ya. Ada dua metode, yaitu metode LU Gauss dan metode reduksi Crout begitu. Kita gunakan yang pertama, pemfaktoran dengan menggunakan metode LU Gauss. Di sini kita misalkan ada matriks 4x4 begitu ya. Jadi ada matriks 4x4 begitu. Nah, sehingga matriks L dan U-nya pun juga 4x4. Kemudian langkah pembentukan L dan U dari matriks A ya, yang pertama kita nyatakan matriks A-nya itu sebagai A sama dengan matriks identitas dikali dengan matriks A tersebut ya. Kita sudah tahu bahwasanya jika matriks identitas dikali dengan suatu matriks ya, maka hasilnya juga suatu matriks tersebut ya. Begitu juga sebaliknya ya, jika A dikali dengan matriks identitas juga menghasilkan A begitu. Nah, yang kedua, lakukan metode eliminasi Gauss sehingga matriks A yang di ruas sebelah kanan menjadi matriks segitiga atas U. Kemudian tempatkan faktor pengali MIJ pada posisi LIJ di matriks I. Ya, ini yang menjadi kata kuncinya ya. Jadi faktor pengalinya MIJ begitu. Nah, letakkan pada posisi I matriks identitas ya, IJ begitu ya. Kemudian setelah seluruh proses matriks I menjadi matriks L dan matriks A menjadi matriks U begitu ya. Kita masuk ke contohnya begitu ya. Kita faktorkan matriks A dengan menggunakan dekomposisi LU Gauss. Kita misalkan ada matriks A begitu, 4, 3, min 1, min 2, min 4, 5, 1, 2, 6. Kita lakukan penyelesaian ya. Artinya kita lakukan ya tadi ya, perkalian antara I dengan A begitu. Ya, kita lakukan proses OBE ya. Ingat, kita ingin membuat si A menjadi matriks U ya, atau segitiga atas yang ciri-cirinya bagian yang di bawah diagonal utama itu adalah 0 begitu. Jadi kita mulai dulu dari yang kolom pertamanya yang ini ya. Kita mulai dengan kolom pertama, kita nolkan, maka kita bisa lakukan ya R2 ya dikurang min 2/4 dikali dengan R1. Jadi kita fokuskan ke R1-nya. Ya. Kemudian untuk yang R3-nya ya, jadinya min 1/4 dikali dengan R1 ya. Maka jadinya seperti ini ya. Jadi diperlakukan ke semua kolomnya begitu ya, pada baris kedua, begitu juga untuk pada baris ketiganya. Kemudian faktor pengalinya yaitu pada R2 ya, artinya pada entry L atau ya ini apa ya, ini L ya atau A ya. Kita misalkan ini adalah A ya, ini adalah A tadi ya, entry-entrynya jadi A21 begitu ya. Jadi pada I-nya pun juga pada I21 ya, itu adalah
faktor pengalinya, begitu, yaitu min 2/4 atau sama aja dengan min 0,5, begitu. Begitu juga untuk baris ketiga, yaitu faktor pengalinya adalah 1/4 atau dalam bentuk desimalnya 0,25. Jadi inilah dia, begitu. Ya, bagaimana dengan entry yang M32? Ya, ini kita lakukan untuk yang selanjutnya. Jadi setelah di bagian ini sudah 0, berarti tinggal satu lagi tugas kita, yaitu kita buat bagian ini adalah 0, begitu ya. Jadi saya ganti warnanya, jadi bagian ini kita nolkan lagi ya. Jadi tadi ini sudah 0, yang bagian ini kita nolkan lagi. Ya. Kemudian ya, caranya bagaimana ya, sama seperti yang tadi ya, kita ambil karena tadi R3 ya, berarti R3 dikurang 1,25 per min 2,5 dikali R2 ya. Kenapa kita jadikan R2 sebagai patokan ya, karena di atas entry-nya yang bagian kolom pertama itu sudah 0, begitu. Ya, kalau kita ambil yang ada angkanya selain 0, nanti di bagian kolom pertama baris ketiga kolom pertamanya nanti berubah menjadi angka yang lain, begitu. Ya, maka menjadi patokan kita adalah R2-nya, begitu. Sehingga ya kita perolehlah ini menjadi 0 dan faktor pengalinya menjadi, ini kan 1,25 dibagi dengan min 2,5 menjadi min 0,5 ya. Nah, ini dia jadinya. Sehingga kita perolehlah matriks lower dan uppernya sebagai berikut. Ya, begitu. Kita lanjut ke pemfaktoran dengan metode reduksi Crow. Ya, nah ini kita perumumkan, kita misalkan ada matriks 3 kali 3 dengan entry-entrynya A11 sampai A33, begitu. Nah, kita tahu juga ini adalah matriks L, ini matriks U ya, dengan ciri-cirinya yang udah diketahui tadi ya. Nah, kemudian kita lakukan perkalian matriks biasa ya, antara matriks L dengan matriks U, sehingga kita peroleh menjadi seperti ini ya. Jadi U1 dikali U11 yaitu U11, kemudian 0 dikali 0, 0 tambah 0 kali 0, 0 ya. Jadi hasil pada baris pertama kolom pertamanya adalah U11. Begitu juga ya, misalkan kita ambil baris kedua kolom ketiga ya, berarti L21 dikali U13 ya, ini dia ya, L21 dikali U13, kemudian 1 ya ditambah 1 dikali U23, ini dia ditambah U23, 0 dikali U33 ya 0 jadinya ya, ditambah 0 ya, begitu. Dan seterusnya sampai nanti kita temukan yang bagian baris ketiga kolom ketiganya. Kemudian nah kita lakukan ya persamaan matriks ya, kedua ruas matriks ya, dengan posisinya yang sama ya, berarti kita peroleh U11 itu sama dengan A11, begitu. Kemudian U12 sama dengan A12, kemudian A13 sama dengan U13, begitu. Kemudian ya A21 sama dengan L21 U11, kemudian A22 sama dengan L21 U12 ditambah U22, kemudian A23 sama dengan L21 ya L21 U13 ditambah U23, kemudian A31 sama dengan L31 U11, A32 sama dengan L31 U21 ditambah L32 U22 ya. Sebentar, ini L31 berarti
baris ini ya, L31 kali U12 ya, harusnya ini bukan 21 ya, bukan 21 tapi 12 ya. Nah, jadi di sini LU12 begitu ya. Kemudian L32 begitu, L32 kali U22. Oke, sudah benar. Baru kita lanjut ke A33 sama dengan L31U13 ditambah L32U23 ditambah U33. Begitu dia ya. Sehingga nanti kita akan memperoleh nilai U11-nya, kemudian U12 ya, kemudian U13 begitu. Kemudian sudah dapat U11 ya. Setelah dapat U11 ya, kita bisa mencari L21 begitu. Kemudian kita dapat mencari U22 juga begitu ya. Kemudian dapat U23, kemudian ada L31, kemudian ada L32 begitu. Kemudian U33 begitu ya, dan seterusnya. Itulah untuk metode reduksi Crout. Nah, ini kalau bentuk umumnya jadinya seperti ini ya. Kalau matriksnya dengan ukuran n kali n begitu ya. Ini untuk mencari nilai UPJ ya, ini untuk mencari LEQ begitu. Contohnya ya, kita gunakan ada SPL begitu ya. Kita cari LU-nya itu dengan metode reduksi Crout ya. Nah, ini matriksnya 11 min 1, 221 min 1, 11 ya, dimana matriks kolomnya 151 ya. Jadi tadi A-nya itu adalah 1 min 1, 221 begitu ya. Ini kemudian min 1, 1 ya. Ini kita peroleh. Nah, tadi U11 sama dengan A11 ya, yaitu 1 ya. Dengan cara yang tadi kita peroleh masing-masing entry-nya sebagai berikut, dan ternyata di sini ya terjadi perbedaan ya, terjadi perbedaan pada U22-nya atau diagonal utamanya ya. Jadi kesalahan pada U22-nya begitu ya. Nah, kita tahu kalau diagonal utamanya sama dengan 0 ya, itu tidak boleh, sehingga kita lakukan pertukaran baris ya pada matriks tersebut. Begitu juga pada vektornya, vektor kolomnya begitu, atau matriks kolomnya begitu ya. Kita lakukan pertukaran ya tadi karena yang terjadi adalah pada U22, artinya yang di sini ya begitu. Berarti kita lakukan pertukaran antara baris kedua dengan baris ketiga begitu ya, R3 begitu. Kemudian ya jadinya seperti ini ya. Begitu juga untuk matriks kolomnya atau vektor kolomnya. Kemudian baru kita lakukan perhitungan kembali ya. Dapat L21-nya, L31, kemudian ada U22, ada U23 begitu, dan L32 dan seterusnya begitu ya. Sehingga kita perolehlah matriks L dan matriks U-nya sebagai berikut ya. Baru kita dapat mencari persamaan matriks LY sama dengan B. Jadi kita bikin ya, ini perkalian matriks biasa ya. Jadi 1 kali Y1 ya Y1 ditambah 0 kali Y2 ya, jadinya 0 tambah 0 kali Y3 ya 0 juga ya, sama dengan 1 ya. Ini menggunakan dengan konsep baris kali kolom ya. Begitu juga untuk baris keduanya, yaitu min 1 kali Y1 ya min Y1, 1 kali Y2 ya tambah Y2 gitu, 0 kali Y3 ya jadinya 0 sama dengan 1 begitu ya. Begitu kemudian untuk baris ketiga ya 2 kali Y1 ya 2Y1 begitu, kemudian 0 kali Y2 ya ditambah 0, kemudian
1 dikali Y3 ya, ditambah Y3 sama dengan 5. Begitu ya. Baru kita perolehlah nanti Y1, Y2, Y3 nya ya 1, 2, dan 3. Begitu ya. Begitu sudah dapat nilai Y, baru kita dapat ya UX sama dengan Y, begitu ya. Dengan metode penyulihan dengan teknik penyulihan mundur ya, sehingga kita perolehlah nilai X1, X2 nya 1, 1, dan 1 ya. Begitu dia. Kemudian kita masuk ke determinan ya, sama waktu SMA begitu ya. Teman-teman sudah kenal dengan yang namanya determinan matriks. Nah, kita juga udah tahu ya determinan pada matriks 2 kali 2, yaitu ya, ini bentuknya bisa dalam bentuk nilai mutlak begitu ya, atau kita misalkan dengan simbol det A begitu, sehingga kita peroleh nilai determinannya adalah ya diagonal utamanya kita kalikan ya, kita kurangi dengan diagonal yang selanjutnya begitu ya, perkaliannya. Kita lanjut ya, misalkan ada matriks 3 kali 3, bagaimana caranya begitu ya. Ya, ini bisa kita gunakan dengan metode minor cofactor ya. Jadi pada minor cofactor ini kita lihat dulu patokan kita apakah baris atau kolom ya. Ini terserah aja ya sebenarnya ya. Nah, dalam hal ini kita misalkan ya baris pertama menjadi patokan kita begitu ya. Jadi baris pertama menjadi patokan kita begitu ya. Sehingga untuk mencari determinannya begini ya. Jadi untuk yang ini kita tambah, ini kita kurangi, kita tambahkan ya. Jadi dia selang-seling nanti ya. Jadi kalaupun dia 4 kali 4, 5 kali 5 atau n kali n, dia juga selang-seling. Jadi ya, di sini positif, negatif begitu. Ada positif lagi, ada negatif, ada positif lagi, dan seterusnya. Begitu ya. Nah, kita mulai dari baris pertama, kolom pertama ya. Ingat, ini adalah baris pertama, kolom pertama. Jadi bagian baris pertama dan kolom pertama kita hilangkan, sehingga kita dapatkan ada matriks 2 kali 2 ya, yang harus kita cari determinannya ya, yaitu 2, A22, A23, A32, dan A33. Ya, ini kita cari determinannya. Kemudian lanjut lagi, karena di sini ada pengurangan ya. Ingat, ada pengurangan, berarti pada baris pertama kolom kedua begitu ya. Jadi dikurang A12 begitu ya, dikurang A12, berarti baris pertama kolom pertama kita hilangkan, sehingga dapat kita matriks yang baru, yaitu 2 kali 2, yaitu A21, A23, A31, dan A33. Nah, ini dia. Jadi A21, A23, A31, dan A33. Dimana nanti kita cari determinan dari matriks 2 kali 2 ini ya. Nah, kita lanjut ke baris pertama kolom ketiganya. Ingat, di sini ada penjumlahan. Berarti kita tambahkan dengan A13. Kemudian baris pertama dan kolom ketiganya kita hilangkan, sehingga kita dapatkan suatu matriks 2 kali 2 yang baru, yaitu A21, A22, A31, dan A32. Kemudian sama seperti yang tadi, kita cari determinannya, sehingga kita perolehlah bentuk dari determinan matriks A jadinya seperti ini begitu ya. Nah, kita contoh ya, ada contoh matriksnya 2, 3, min 1, 4, 4, min 3, min 2, 3, dan min 1 ya. Nah, ini kita cari dengan menggunakan minor cofactor ya. Kita ambil pada baris pertama seperti yang tadi menjadi patokan kita, ini 2 begitu. Kemudian 4 min 3 itu adalah yang ini ya. Nah, kemudian ingat tadi ini positif, ini negatif, ini positif, berarti di sini dikurang 3 begitu ya. Nah, kemudian yang 4 min 3 itu yang mana? Ini dia yang tadi ya. Nah, yang ini sama
yang ini ya, karena bagian baris pertama dan kolom keduanya kita tutup ya, dapat matriks 2 kali 2 jadinya ya. Kemudian pada baris ketiga, baris pertama kolom ketiga ya, ini dia ya, ini kemudian kita tutup baris pertama dan kolom ketiganya ya, berarti mendapatkan matriks 2 kali 2 yang seperti ini. Kemudian kita cari masing-masing matriks 2 kali 2 nya, kita cari determinannya ya, sehingga kita peroleh jadinya seperti ini ya. Jadi 4 dikali min 1 jadinya min 4 ya, dikurang dengan min 3 kali 3 ya, jadinya positif 9 ya. Kemudian ada 4 dikali min 1 jadinya min 4, begitu dikurang min 3 kali min 2 jadinya 6, berarti dikurang 6 begitu. Kemudian 4 dikali 3 sama dengan 12, dikurang 4 kali min 2 jadinya min 8, karena negatif menjadi positif begitu ya. Nah, ini kita lanjutkan, jadinya 2 kali 5 ya, dikurang 3 kali min 10 dikurang 1 kali 20, maka jadinya hasil determinannya adalah 20 begitu. Kita masuk ke metode selanjutnya ya, untuk mencari solusi dari SPL, yaitu adalah metode lelaran ya. Kita perlihatkan kembali, ini adalah bentuk umum dari SPL begitu ya. Ada syaratnya juga ya, dimana AKK ya, artinya bagian diagonal utama itu tidak boleh 0 ya, tidak boleh 0. Nah, sehingga kita dapatkan iterasinya ya, atau lelarannya seperti berikut ya, untuk X2 nya ya, kemudian sampai XN begitu ya. XN begitu, ini bukan pangkat ya, melainkan indeksnya ya. Ini bukan pangkat tapi melainkan indeks begitu, indeksnya yang lain begitu. Kemudian kita lanjut, jadi lelaran dimulai dengan memberikan tebakan awal untuk si X begitu ya, sama seperti metode sebelumnya terkait tentang iterasi. Kita membutuhkan yang namanya tebakan awal ya untuk si X begitu. Nah, kemudian kondisi lelaran agar dapat berhenti ya, ketika kita menggunakan pendekatan Galat relatif ya, Galat relatif ya. Jadi maksudnya ini XI pada iterasi K tambah 1 dikurangi dengan XI pada iterasi yang ke K, kita bagi dengan XI pada iterasi K tambah 1 ya, kita beri nilai mutlak begitu ya, dan ini kurang dari toleransi Galatnya ya. Biasanya toleransi Galatnya itu di dalam soal boleh 10 pangkat min 5 ya, atau boleh juga 10 pangkat min 6 ya. Nah, itu tergantung dari soalnya bagaimana nanti. Nah, kemudian ini ada syarat cukup agar lelaran konvergen ya, yaitu dengan sistem dominan secara diagonal begitu ya. Jadi AJJ-nya ya, jadi nilai mutlak AJJ-nya itu lebih besar dari ya, jika kita jumlahkan koefisien yang lain ya. Apa maksudnya ya, kita ambil contohnya ya, ini ya. Jadi tadi kan bagian diagonal utama ya, bagian diagonal utamanya ya, ini bagian diagonal utama ya, AJJ ya, artinya indeksnya yang sama begitu ya. Yaitu yang ini dia ya. Jadi ini A11, A22, A33 itu kalau kita bikin nilai mutlaknya ya, kita misalkan A11 gitu, itu bakalan lebih besar dari penjumlahan dari koefisien di persamaan tersebut ya. Jadi ini adalah 1 begitu ya, ini adalah min 1 begitu. Ini seperti yang ini ya. Nah, ini dia. Jadi 3 tersebut akan lebih besar dari penjumlahan dari
dua koefisien berikutnya begitu. Begitu juga untuk yang 4 ya, posisi untuk baris kedua ya, begitu seterusnya. Nah, oleh karena itu lelarannya udah pasti konvergen ya. Nah, kemudian kita akan mempelajari metode lelaran, yaitu ada metode lelaran Jacobi, yang kedua ada metode lelaran Gauss-Seidel ya. Yang pertama kita masuk ke metode lelaran Jacobi, di mana kita menggunakan rumus umum pada prosedur lelarannya, yaitu untuk XI pada iterasi K tambah 1 itu sama dengan BI ya. BI ini merupakan nilai pada baris KI ya, baris pada vektor kolom atau matriks kolom si B begitu ya. Nah, dikurangi dengan jumlah ya dari perkalian AIJ kali XJ pada iterasi ke K dibagi dengan matriks entry pada diagonal utamanya, yaitu II-nya gitu ya. Nah, kemudian untuk lelaran pertama, nah kita coba ya, kita iterasi pertama ya. Nah, ini kita dapat ada B1 dikurangi dengan A12X2 pada iterasi ke 0 ya, atau kita ambil tebakan awalnya gitu ya. Jadi 0 ini adalah tebakan awalnya begitu ya. Nah, jadi ini juga tebakan awalnya begitu ya. Nah, kemudian X2-nya ya, untuk menentukan X2-nya pun juga ya pada iterasi pertama ya, maka kita gunakan B2 dikurang A21 X1 pada tembakan awal ya. Jadi X-nya itu kita gunakan tembakan awal gitu. Itu untuk iterasi pertama. Bagaimana dengan iterasi kedua atau lelaran kedua? Ya sama juga ya. Jadi kalau pada matriks Jacobi ya, jadi pada iterasi pertama itu dia menggunakan tebakan awalnya yaitu X0-nya gitu ya. Nah, untuk di lelaran kedua kita menggunakan nilai X yang sudah ada sesudah tebakan awal tadi, yaitu X1 begitu ya. Nah, begitu. Atau X pada iterasi pertama. Jadi X1-nya pada iterasi pertama apa begitu ya. Nah, kemudian X2-nya pada iterasi pertama apa, Xn pada iterasi pertamanya apa. Jadi begitu seterusnya. Ya, sedangkan pada Gauss-Seidel, nah ini menggunakan pada nilai X yang sudah ada begitu. Jadi ketika sudah dapat nilai X1-nya yang kita gunakan pada tembakan awal begitu ya, untuk yang nilai X2-nya kita cari dengan menggunakan X1 yang sudah kita peroleh dari iterasi pertamanya gitu ya. Nah, yang kita cari dari ini begitu. Nah, untuk yang sebelumnya, untuk yang sesudahnya ya ini berarti kita menggunakan pada tembakan awalnya begitu. Ya, begitu juga untuk X3-nya. Jadi X1-nya kita gunakan pada X1 pada iterasi pertama begitu ya. Kemudian X2-nya, ya ini X2 ya harusnya ya. Ya ini X2 ya. X2 gitu ya. X2 pada iterasi pertama begitu. Ya, begitu juga untuk yang X4 ya. Jadi X4-nya menggunakan X1 pada iterasi pertama, X2-nya pada iterasi pertama, dan begitu juga untuk X3-nya pada iterasi pertama begitu. Ya, begitu juga untuk lelaran yang kedua. Ya, kita lanjut ke contoh soal ya, tentukan solusi SPL ya pada berikut ini. Ya, ingat ya, di sini ada tembakan awalnya P0, X0, Y0 dan Z0 ya 1 2 2 begitu. Ya, dimana kita peroleh sebenarnya solusi sejatinya adalah 2, 4 dan 3 ya. Jadi X-nya 2, Y-nya 4, Z-nya 3 ya. Apakah benar ya? Kita cek dengan menggunakan dua metode lelaran tadi ya. Kita gunakan lelaran Jacobi
ya. Nah, ini kita peroleh loh. Kenapa bisa jadinya seperti ini ya? Nah, ini kita peroleh dari persamaan pertama yang kita ubah bentuknya ya. Ingat pada pertemuan sebelumnya di mana nanti nilai x itu adalah suatu fungsi yang baru yaitu gx begitu ya. Jadi awalnya jadi seperti ini ya. Jadinya seperti awalnya seperti ini menjadi ya semuanya kita mungkin 4x ya. Jadi kita kedua ruasnya kita tambah y begitu, tambah y kurang z ya. Jadi 7 tambah y kurang z begitu. Kemudian kedua ruasnya kita bagi 4, jadinya x sama dengan 7 tambah y kurang z per 4 ya. Jadinya seperti ini ya. Begitu juga untuk nilai y ya dan z nya begitu. Nah, ini kalau saya menggunakan Excel ya. Nah, ini tadi Nah, jadi ini adalah R0-nya gitu ya, atau tebakan awalnya ya. Ini adalah tebakan awalnya gitu ya. Ada gitu. Sebentar kita pakai pointer begitu ya. Nah, kemudian ini kita peroleh ya, R1-nya kita peroleh dengan formula ya. Tadi ingat ya, untuk mencari nilai x tadi adalah x r tambah 1 sama dengan 7 tambah y kurang z per 4 ya. Nah, jadi ini menggunakan y0, ini menggunakan z0 begitu ya. Jadi kalau kita input ke bagian yang ini ya, bagian yang ini pada formula Excel-nya ya, berarti sama dengan begitu ya, 7 ya, 7 ditambah bagian Y0-nya yaitu 2 begitu ya. Kemudian dikurang Z0-nya yaitu 2 juga dibagi dengan 4 ya. Nah, ini kan jadinya 7 per 4 dimana hasilnya adalah 1,75. Ini dia ya. Ini dia. Begitu juga untuk YR-nya atau Y1-nya ya. Tadi Y1-nya atau YR-nya adalah ini dia ya, 21 tambah 4XR ditambah ZR begitu ya, dibagi 8 ya. Nah, jadi sama seperti yang tadi, kita lakukan formula yang sama juga ya. Kita lakukan juga formula yang sama seperti yang ini dengan mengambil YR-nya tadi ya, YR tambah 1-nya begitu. Sehingga kita perolehlah nilai Y1-nya ya, yaitu X, 3,375. Begitu juga untuk ZR-nya. Ya, kemudian ya teman-teman tidak perlu mencari untuk keseluruhannya ya. Jadi teman-teman perlu blok aja ya bagian baris yang ini ya, di blok nanti muncul tanda tambah pada sudut yang di sini ya, tanda tambah warna hitam. Kemudian baru teman-teman geser, ditahan, kemudian geser ke bawah ya, geser ke bawah ya. Nanti bakalan ada angka-angkanya, tapi ingat ya, kapan iterasinya itu mulai berhenti, kita cari dulu galatnya ya, kita cari dulu galatnya. Ingat tadi galatnya adalah ya, galatnya tadi nilai mutlak dari x k tambah 1 ya, kita kurang dengan x k per x k tambah 1 ya, dimana ini kecil dari epsilon ya, atau toleransi galatnya. Kita misalkan toleransi galatnya itu adalah 10 pangkat min 6 misalkan ya. Nah, jadi kalau udah kecil dari 10 pangkat min 6 berarti bakalan berhenti dia. Nah, jadi kita lihat di sini ya. Jadi ini untuk si
X-nya, ini untuk Y-nya, ini untuk Z-nya. Ya, kita lihat ternyata pada galatnya, ya, pada galatnya yang ini, nah itu sudah kecil dari sudah kecil dari toleransi galatnya, begitu. Sehingga pada iterasi ke-14 ya, jadinya berhenti, sehingga kita perolehlah solusi dari SPL tersebut adalah untuk X-nya 2, Y-nya 4, dan Z-nya adalah 3. Ya, nah inilah kita gunakan metode lelaran Jacobi. Bagaimana dengan lelaran Gauss-Seidel? Ya, nah ini. Jadi di sini ada sedikit perubahan, ya. Jadi kalau tadi ini tetap ya, ini tetap. Nah, perubahannya ada pada yang si YR tambah 1. Ya, kenapa? Karena XR tambah 1-nya sudah kita peroleh. Ya, jadi kita gunakan XR tambah 1 bukan pada XR-nya ya, atau tebakan awalnya, begitu. Nah, sedangkan untuk ZR-nya tetap. Ya, kemudian pada ZR-nya, ZR tambah 1-nya yang kita gunakan ya XR tambah 1 dan YR tambah 1 yang sudah diperoleh tadi, begitu. Nah, jadi itu perbedaan antara lelaran Jacobi dengan Gauss-Seidel, sehingga kita peroleh iterasinya menjadi lebih ringkas ya, lebih sedikit, begitu. Kalau tadi di Jacobi lelaran Jacobi itu ada 14 iterasi, sedangkan untuk lelaran Gauss-Seidel ada 8 ya, sehingga bisa juga kita simpulkan metode lelaran Gauss-Seidel lebih cepat ya dibanding dengan lelaran Jacobi, begitu ya. Nah, mungkin itu saja ya terkait pertemuan ketiga, pertemuan yang ke-6 ya, terkait solusi sistem persamaan linear, begitu. Nah, sebagai tugas ya teman-teman ya, mungkin ini sangat perlu ya, jadi dicoba di rumah, begitu ya. Jadi diberikan suatu matriks 4x4 ya, pertanyaannya jadi teman-teman harus tahu apa determinannya, kemudian teman-teman cari dengan solusi teman-teman cari solusinya dengan metode dekomposisi LU, kemudian ada lelaran Jacobi, begitu ya, dan Gauss-Seidel, begitu ya. Mungkin itu saja untuk pertemuan kita kali ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan silakan teman-teman berikan di kolom komentar, begitu ya. Mungkin dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.